Puji nama Tuhan, salam semuanya. Shalom, Kabet. Oke. Teman-teman. Puji Tuhan kalau kita dapat dipersatukan kembali di malam yang indah ini melalui sebuah komunitas Tanah Liat di ibadah Selasa 10 Oktober 2023. Seperti biasa, Abed akan undang teman-teman semuanya untuk open mikrofon sebentar karena kita akan deklarasikan yel-yel komunitas kita. Oke, semuanya bersiap? Satu, dua, tiga. Clayut Community. Bertumbuh, berbuah bersama. Yes, yes, yes. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih semuanya. Silahkan tutup kembali mikrofonnya. Teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita siap untuk menaikkan pujian kita, dan kita siap untuk menyembah Tuhan. Kepada Kak Markus, kami persilahkan. Halo semuanya. Halo. Shalom, Kak Markus. Mari kita bisa berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih segala kebaikan yang uriskan bagi kami Bapak. Mulai dari pagi hingga malam hari ini Bapak, Allah beserta di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini kami kata Bapak, kami tidak menyadari. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepada satu-satunya ya Bapak. Dan seluruh yang memuji dan menyembah Tuhan sama katakan amin. Antara pujian kita katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kita menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memuji, menyembahmu, Kau dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memuji, menyembahmu, Kau yang dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik
lebih satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembahmu kawan-kawan dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Tuhan yang hidup. Mari naikkan syukur kepada-Nya atas segala yang Dia berikan di dalam hidup kita. Sorakan Dia di nama yang dalam kesyukuran. Oh, Yesus Tuhan, Dialah yang kita. Haleluya, Yesus. Tiada batas sudah setiamu. Namamu yang selalu baru. Haleluya. Oh, terima kasih ya Bapakku. Naikkan syukur padamu sebagai sesuatu sembah kami. Engkaulah yang Tuhan segala syukur kami. Dan syukur buat hari yang kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru.
dan tak pernah teman Bapa besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami kepadamu, Tuhan syukurku. Bahagia kau tak bisa kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah berubah. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar kasih setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini Bapak kami telah selesai Bapak. Memuji dan menyembah-Mu Bapak. Selebihnya Bapak pada malam hari ini Bapak kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini ya Bapak. Biarlah boleh hikmat kebenaran manfaat boleh menyatu dalam hidup kami Bapak. Supaya kami apa yang ditanamkan oleh firman-Mu boleh dapat kami lakukan pada malam hari ini Bapak. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Oke, terima kasih Kak Markus atas pelayanannya pada malam hari ini. Teman-teman, sebentar kita juga mau belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Asda. Kepada Kak Asda, kami persilahkan. Halo. Halo Kak Asda. Halo. Oke. Sehat? Kabar? Sehat Kak? Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Bapak, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke. Aku ambil dari renungan kita pada malam hari ini dari Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Aku baca di sini ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Sebelum kita ke penjelasannya, aku mau nanya dong sama teman-teman kita. Pernah nggak kita mengucap syukur pada Tuhan? Pasti jawabannya pernah ya kan? Ya. Jadi aku nanya satu-satu gini. Pada saat kapan? Gimana ya? Pada saat kapan kita mengucap syukur? Seperti aku nih. Aku pernah mengucap syukur pada saat aku dapat uang dari sekolah, Kartu Indonesia Pintar. Enggak palaku
kayak mana ya, kepikiran, semoga lah aku ini dapat duit gitu. Tiba-tiba aku dapat bantuan gitu kan. Aku bersyukur kali bisa aku les itulah kan. Jadi aku mau nanya sama teman-teman, pernah nggak? Coba ya aku tanya dulu satu-satu ya. Aku tanya dulu Kak Cindy. Kak Cindy pernah nggak? Puji Tuhan, sering mengucap syukur ke Asda. Iya. Bikin dulu Kak satu contohnya gitu. Contohnya yang baru dialami setelah sakit, sekarang udah sehat, udah bisa jalan, udah bisa gerak, sekalipun nggak bebas, tapi puji Tuhan udah bisa beraktivitas, Kak. Gitu. Oh, puji Tuhan. Oke, aku sekarang sama Abang Abner. Bang Abner pernah nggak mengucap syukur? Ya, puji Tuhan Kak, masih sampai saat ini masih mengucap syukur karena Tuhan masih beri kesehatan. Kalau Kak Heni kayak mana? Puji Tuhan, Kak. Ya, salah satunya mungkin karena bisa mendapatkan pekerjaan lah, contohnya. Oke. Kalau Kak Angelita? Halo Kak Angelita. Ya, ya puji Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Iya. Bang Andreas? Halo Bang Andreas. Mungkin dia sibuk ya kan. Kalau Bang Julius gimana? Pernah ya. Salah satunya Bang. Ya ini bersyukur karena bisa dapat kerjaan baru. Ya meskipun dikenalin sama orang tua, tapi ya ada aja yang bisa disyukuri gitu kan. Oke, kalau Bang Stephen? Kalau saya pernah mengucap syukur, sampai sekarang mengucap syukur juga ke Asda. Karena di tengah-tengah banyaknya kesulitan, Tuhan masih pelihara, masih adalah ibaratnya, masih bisa lah kita tetap bertahan ya. Kalau ada dapat kerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan, bersyukur lah pastinya. Itu Kak Asda. Oke, sekarang yang terakhir Bang Awet Nego lah. Gimana Bang? Kalau dari Abed pribadi yang menjadi kebiasaan sekaligus seperti refleks ketika Abed selesai makan, selesai minum, kayak udah jadi otomatis gitu loh. Puji Tuhan. Pasti ngucapin kayak gitu. Tanpa disadari kayak secara otomatis ngucapin itu. Ketika perut udah kenyang, ketika udah selesai minum, kayak merasakan kasih Tuhan selalu ada buat Abed. Gitu Kak Asda. Oke. Mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita loh. Bahwa kita mau mengucap syukur, akan tetapi ungkapan syukur yang dinaikkan seharusnya merupakan hasil dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus dan sebagai buah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya ayat ini dituliskan sebagai dari penjelasan Rasul Paulus mengenai karakteristik kehidupan anak-anak terang, di mana jemaat di Efesus dituntut untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dikarenakan mereka suatu gaya hidup yang didasarkan pada karya keselamatan dan hidup baru di dalam Kristus. Kalian mau nggak gini? Mengucap syukur dalam keadaan susah. Pas lagi kesulitan gitu kan. Jatuh-jatuhnya. Pernah nggak kalian mengucap syukur? Pernah, Kak. Iya. Memang seharusnya kita harus mengucap syukur. Ya kan? Walaupun kita udah contohnya hilang kerjaan gitu kan.
kita tetap harus mengucap syukur. Karena apa? Walaupun hilang kerjaan, tetap kita dikasih Tuhan makan. Masih ada yang menolong kita, walaupun minta balasan, ya kan? Itulah sebabnya dalam segala hal orang percaya harus mengucap syukur. Karena keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah berlaku dalam hidupnya lebih besar daripada persoalan hidup yang mereka hadapi. Ucapan syukur sekaligus juga menjadi tanda bagi orang Kristen bahwa mereka percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka menghadapi berbagai kesulitan. Jika kita perhatikan kalimat ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, maka kita menemukan setidaknya ada 3 poin yang harus kita mengerti dan benar-benar harus kita selalu mengucap syukur. Yang pertama, kita harus mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Kata senantiasa mengandung suatu yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Itulah yang dinamakan kebiasaan. Makanya kita harus sering-sering mengucap syukur walaupun dalam susah gitu ya kan. Biar semakin disayang Tuhan lah. Yang seharusnya menjadi ciri-ciri khas baru ketika kita hidup dalam Kristus. Dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita harus penuh dengan ucapan syukur. Namun kita patut jujur bahwa secara fakta hidup kita rupanya setidaklah demikian, bukan? Emang iya sih ya kan? Kita susah mengucap syukur waktu kita pas jatuh-jatuhnya. Bahkan kita mengeluh ya kan? Kok gini kali ya Tuhan? Kan gitu. Kita sering mengeluh. Padahal Tuhan lagi menguji kita. Banyak orang yang tidak dapat hidup seperti apa yang Alkitab katakan. Karena hidup penuh dengan stres akibat tekanan kesulitan dan penderitaan yang sangat berat. Dan semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Demikian pula dengan yang dialami oleh orang Kristen tanpa kecuali. Bagaimana dengan ucapan syukur dalam hidup kita? Mengucap syukur atas segala sesuatu berarti lebih dari sekedar ungkapan sukacita. Ucapan syukur kita menjadi bahwa di dalam segala keadaan Allah senantiasa bekerja, berkarya dan memberi yang terbaik kepada kita. Poin yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kata-kata yang sering kita lupakan. Banyak orang yang mengucap syukur oleh karena merasa mampu melakukan hal ini dan hal itu, mampu melewati masalah ini dan masalah itu, yang seakan-akan ia mampu mengatakan bahwa semuanya itu adalah hasil usahanya sendiri. Semuanya itu adalah jerih payahnya sendiri. Jika bukan karena aku, mungkin hasilnya tidak begini. Sebagai orang Kristen, tidaknya demikian konsep mengucap syukur kita. Orang Kristen dituntut untuk mengucap syukur semata-mata demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang artinya kekuatan utama yang kita untuk melewati segala rintangan dan persoalan dalam hidup adalah campur tangan Tuhan Yesus Kristus.
Dialah yang memampukan kita melihat tangan kemurahan Allah yang merajut kehidupan kita. Dan bahwa orang yang senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan atas hidupnya akan menemukan banyak cara untuk hidup lebih baik. Suatu hasil penelitian mengatakan bahwa bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Memiliki gaya hidup penuh rasa syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan hati kita. Jika kita melakukan hal-hal yang dengan rutin, maka dapat meningkatkan kewaspadaan kita. Energi yang juga meningkatkan kualitas tidur kita. Mereka yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang penuh rasa syukur cenderung jarang stres dan depresi. Sebagai orang beriman, kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Tuhan senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Tuhan selalu peduli terhadap hidup kita. Karena itu, sikap bersyukur dan berarti kita menyerahkan hidup kepada penyelenggaraan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam hal ini, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kita harus mampu mengucap syukur yang ditunjukkan kepada Allah. Raja Daud dalam doanya pernah berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Mazmur 86 ayat 12-13. Sebagai pemazmur ini katakan bahwa tujuan ucapan syukur kita tidak lain adalah untuk memuji nama Allah dan Bapa kita. Demikianlah yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada kita yang hidup di saat ini, bahwa hanya Allah lah yang patut menerima ucapan syukur kita. Hanya Bapa kita lah yang layak menerima pujian dan ucapan syukur kita. Karena berkat pertolongan karena berkat pertolongan menjalani hidup kita hingga saat ini, marilah kita berusaha memiliki hati yang penuh syukur kepada Tuhan, agar kita menjadi pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Bisa di apa? Jadi kita diajarkan Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Aku pernah gini loh. Untuk apa? Gimana ya? Aku punya masalah kan. Apalagi aku bersyukur gitulah kan. Udah jatuh kali pun gitu. Jadi ada seorang kawanku bilang gini, bersyukurlah, kan masih ada kami gitu. Jadi semakin aku bersyukur, Tuhan masih selalu kasih aku bantuan dari orang lain begitu. Jadi kita selalu diajarkan Tuhan bersyukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan semakin banyak kita bersyukur, Tuhan pun itu aja. Bisa dilanjutkan, ditambahin Bang Abed kalau ada yang kurang.
Oke, Kak Asda, makasih ya buat pelayanannya pada malam hari ini. Kiranya otoritas Tuhan bekerja melalui Kak Asda sehingga dapat menjadi terobosan buat kita semuanya nih saat kita menjalani masa-masa yang sulit, dapat menjadi penghiburan ketika kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, Kak Asda, makasih ya buat pelayanannya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Asda dan keluarga besar dimanapun mereka berada pada saat ini. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol santai, kita mau ambil dokumentasi foto dulu yuk. Semuanya boleh open on cam. Open on cam, open cam. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan Yesus setiap teman-teman kami pada malam hari ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami percaya, Tuhan, penyakit itu tidak akan memiliki kuasa, sebab Engkau Allah satu-satunya yang memberikan kuasa kesembuhan atas hidup kami semua, Tuhan. Kami serahkan untuk Kak Lia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan Yesus, tidak ada satupun demam lagi yang dapat bertahan dalam hidupnya Kak Lia. Dan kami percaya, Tuhan, malam ini ada kesembuhan yang daripada Tuhan, demamnya akan turun, dan kami percaya minggu depan kalian akan dapat bergabung bersama dengan kami. Kami berdoa juga, Tuhan Yesus, untuk Kak Heni dan Kak Cindy. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang akan terus turun tangan atas setiap kehidupan mereka, Tuhan. Kami bawa, Tuhan, juga untuk Kak Asda ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lambungnya malam ini Engkau sentuh, dan ada kesembuhan yang mengalir atas hidupnya Kak Asda. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahkan untuk setiap kami, Tuhan, Engkau urapi, mari Bapa, Roh Kudus, tangan-Mu yang turun atas setiap kami, mengurapi setiap kami, dan kami menerima kesembuhan. Dan kami percaya Engkau sebagai Jehovah Rafa nyata atas hidup kami. Kami percaya, Tuhan Yesus, tidak ada satupun kuasa daripada kegelapan yang dapat berhasil ada dalam hidup kami. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, kami menerima kesegaran baru, kekuatan yang baru, kesembuhan, dan Tuhan, kami percaya, Tuhan, urapan-Mu yang terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kita berdoa juga, kita mengingat tentang Indonesia sebentar lagi akan mengalami pergantian pemimpin. Kita percaya pemimpin yang daripada Tuhan yang akan jadi atas bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, Tuhan, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang tutup bungkus Indonesia. Kami percaya, Tuhan Yesus, untuk pemimpin selanjutnya di tahun 2024. Kami percaya pemimpin yang daripada Tuhan, sebab firman-Mu berkata, Tuhan, tangan kanan-Mu yang akan menjadi pemimpin atas bangsa yang Engkau rapi. Mari Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang akan memilih, Engkau sendiri yang akan menetapkan pemimpin atas bangsa kami, yaitu pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang akan siap sedia, Tuhan Yesus, dan pemimpin yang akan terus memberikan jalan bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di bangsa kami, ada lawatan-lawatan besar yang akan terjadi di Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa, Tuhan Yesus, juga untuk grup ini, Tuhan Yesus. Mari, Tuhan, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya ada jiwa-jiwa baru yang akan terus dimenangkan day by day, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, grup ini bukan hanya menjadi grup biasa, tapi kami percaya, Tuhan Yesus, para generasi-generasi yang baru bangkit melalui grup ini dan membawa lawatan di setiap daerah-daerah, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahkan kami punya kerinduan, Tuhan Yesus, untuk grup ini semakin besar dan semakin berkembang, bukan hanya untuk sesama kami, Tuhan Yesus, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana, Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi berkat-Mu, Bapa. Dan Tuhan, kami bersyukur biar Engkau terus, Tuhan, yang mengalir dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang tuntun setiap langkah kami, untuk kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, mari hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar ucapan syukur kami terus mengalir, bukan hanya dalam keadaan senang, tapi kami juga bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami hanya mau memandang kepadamu, Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang terbaik yang daripada Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan kami berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin.